Nah itu kami selaku Ketua Umum BKN, yaitu Barisan Kesatria Nusantara, mendukung langkah KPI. Tujuannya apa? Kami dukung KPI misalnya melarang orang-orang yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, agar supaya ini menjadi jera dan pelajaran bagi semua artis. Karena yang namanya artis itu selain fisiknya tampan, juga penghasilan keuangannya juga luar biasa, maka otomatis ujian hidupnya juga sangat. Mengejutkan, fakta terbaru kasus KDRT Lesti Kejora, Rizky Bilar kena sanksi, KPI hingga didepak dari host Dangdut Akademi 5. Keluar. Iya, keluar. Berarti Bilar tidak mengikuti proses olah TKP ya Bu ya? Jadi cuma kakaknya aja. Naik mobil apa Bu Bilar Bu? Putih ya warnanya, tapi saya nomornya kurang hafal ya nomornya. Jadi Bilar tadi polisinya ada berapa Bu di dalam untuk olah TKP? Polisinya yang saya lihat tadi sekitar ada 4 ya. Ada 4 ya Bu? Iya. Ibu berarti ngikutin rangkaiannya dari awal sampai akhir Bu? Iya, kan sampai 2 jam di atas. Itu Apa aja tuh Bu? Bilar kapasitasnya di situ Ngapain aja, cuma sebentar gitu Bu? Iya, jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu ngurus-ngurus yang di Itu masa lalunya sangat gelap ya, artinya dia pernah menjalani hubungan sesama jenis. Kemudian juga dia sudah menjadi rahasia umum, dia punya anak 1 dari hubungannya bersama tante-tante. Dan juga ada beberapa tante-tante, dan juga di setiap kota pun dia memiliki hubungan dengan wanita lain. Itu di masa lalu. Nah, dengan kejadian mau mengajak semua masyarakat Indonesia untuk berani speak up dan menolak terhadap segala bentuk kekerasan. Sekali lagi saya tegaskan, menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Iya, kami informasikan kepada pemirsa agar sama-sama kita ketahui bersama, televisi dan konten-konten digital itu sangat berbeda. Televisi mempunyai lembaga yang mengatur semua penyiaran. Berangkat dari peraturan tersebut, keputusan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai penutupan ruang untuk semua pelaku KDRT untuk tampil di radio dan televisi. Pasti kita sedih gitu ya, dan saya sih berupaya dari kemarin tuh waktu mereka dapat undangan raja untuk haji, saya mentasji, artinya memberikan support kepada mereka supaya mereka berangkat. Bahkan sampai keberangkatan umroh ini juga kita tawari jauh sebelum ini, supaya ya orang kalau lagi bagus kan ya, kalau kita kurang zikir, kurang ibadah, taat gitu, saya sendiri tuh kalau lagi payah ya, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Saya selalu ada, cuma kan ya saya sebagai dai Allahumma inni qad balagtu, ya kita semua ngajak, semua kan keputusan ada di tangan. Kalau Dede sih termasuk yang besok pun dia sebenarnya mau ikut, kan dia juga sebagai seorang dedicated wife, juga nggak mau pergi gitu aja kalau nggak ada izin dan nggak ada kebersamaan. Tapi sekarang ini saya nggak tahu lagi, karena ya berharap dan berdoa supaya ini bagian dari bagian dari babakan hidup selanjutnya. Orang kalau viral kan begitu, jadinya viral terus dari awal gitu ya. Dan dia harus siap untuk menerima ujian-ujian yang lebih besar. Para nabi itu kan ujiannya terus makin tinggi. Nabi Ulul Azmi itu kan ujiannya gede. Dan setiap kita hidup itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, sabarnya, syukurnya. Rizky Bilar yang dilaporkan atas kasus KDRT
seolah menghancurkan karirnya sendiri pasca tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora mencuat ke publik. Banyak pihak yang mengecam perbuatannya, mulai dari netizen, rekan publik figur hingga dilarang lembaga KPI untuk tampil di layar kaca Indonesia. Akibat ulahnya sendiri yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT ke Lesti Kejora, kini satu persatu pintu rezeki Rizky Bilar tertutup. Banyak pihak yang mengecam tindakan Bilar tersebut, mulai dari rekan publik figur hingga lembaga Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Setelah pemberitaan mengenai penyanyi dangdut Lesti Kejora yang diduga menjadi korban KDRT dari suaminya Rizky Bilar, Komisi Penyiaran Indonesia KPI memberi himbauan kepada seluruh lembaga penyiaran agar tidak menampilkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga KDRT sebagai pengisi acara, penampil dan pemeran. Jadi ini adalah permintaan yang bersifat imbauan. Memang secara eksplisit tertulis tidak disampaikan, tapi ini menjadi komitmen dari Komisi Penyiaran Indonesia, ujar Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah. Rizky Bilar yang kebetulan seorang publik figur, bila nantinya terbukti setelah melakukan KDRT namun masih kerap tampil di televisi, maka akan dianggap berbahaya jika tetap diberi ruang dalam program penyiaran. KPI menilai hal ini dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa KDRT adalah kejahatan yang lumrah lantaran pelakunya bebas tampil di televisi. Jangan sampai pelaku ini kemudian diglorifikasi, dipuja-puja sebagai seorang publik figur. Kita juga harus turut serta memberikan efek jerah padanya. Kita juga harus turut serta memberikan efek jerah. Pelaku KDRT pun itu ada di ruang siar kita, kata Nuning. Lebih lanjut, Nuning mengatakan bahwa KPI tetap akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran meski larangan menampilkan pelaku KDRT hanya sebuah imbauan. Pihak KPI akan mengkaji apakah program tersebut murni sebagai proses hukum atau sebagai pembenaran dari pihak pelaku. Teguran atau sanksi yang nantinya diberikan oleh KPI akan merujuk pada UU Penyiaran 32 tahun 2022. Kalau dalam konteks penegakan hukum, kita akan memberikan pemakluman itu. Tapi kalau dia jadi narasumber yang justru akan membuka ruang privat dan semakin menguatkan hegemoni dia atas perilaku yang dilakukan, maka kami itu sudah tidak layak lagi untuk tampil di televisi, ujar Nuning.